Halo, bertemu lagi di video tutorial di mana kita akan membahas membuat surat massal. Ya, kita di pertemuan pertama sudah membahas dan membuat kop surat atau kepala surat. Nah, di pertemuan kedua kita juga sudah membuat yang namanya isi surat. Ya, pertemuan ketiga ini di dalam video tutorial ini itu kita akan membuat surat massalnya. Ya, oleh karena itu, Bapak akan buka dulu file surat undangan, surat underscore undangan yang sudah kita buat sebelumnya. Klik tab file, lalu klik menu open, lalu setelah itu Bapak cari di tempat atau lokasi Bapak menyimpan filenya, yaitu di E, yang di tempat kalian mungkin di lokasi lain, mungkin di D, atau bahkan mungkin di C. Kalian harus ingat di mana kalian menyimpan file surat underscore ulangan. Bapak simpan di E, dan di dalam E ini Bapak ada lagi yang namanya folder, ya, folder bab 1. Bapak simpan di folder bab 1. Bapak klik 2 kali, lalu klik di sini baru ketemu yang namanya file Microsoft Word dengan nama surat underscore ulangan. Bapak klik 2 kali. Oke, yes. Oke, Bapak hapus dulu ini untuk sementara ini, ya, supaya nanti kita bisa belajar dari awal. Oke, nah sekarang kita akan membuat surat massal. Ya, kita buka dulu di halaman 4 dari buku cetak. Ya, langkah kedua. Ya, halaman keempat bagian bawah. Ya, langkah kedua kita maafkan, langkah pertama. Maafkan, bukan langkah kedua ya. Langkah pertama. Kita mulai dari halaman 4 di langkah pertama. Ketikkan naskah surat undangan pengambilan rapot. Nah, ini sudah kita lakukan 2 minggu yang lalu pada 2 pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan pertama kita mengetik atau membuat kop surat atau kepala surat. Pertemuan 2 kita membuat isi suratnya. Ya, jadi langkah pertama sudah kita buat. Ya, sudah lengkap. Ada kop suratnya, ada isi suratnya seperti ini. Ya, ini kop suratnya. Ada logo Perguruan Baptis dan logo Tutpuri Handayani. Lalu isi suratnya mulai dari Palembang sampai ke sini. Ya, tembusan Yayasan Perguruan Baptis Palembang. Nah, jadi langkah pertama sudah kita lakukan. Ya, membuat naskah surat, yaitu kop surat atau kepala surat dan isi suratnya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah 2, masih di halaman 4 bagian bawah. Langkah kedua kita disuruh menyiapkan data berupa nama siswa yang akan diundang. Ya, jadi nanti kita buat sebuah file, namun bukan file Microsoft Word. Ya, file itu akan berisi data nama-nama siswa yang akan diundang untuk mengambil rapot semester 2. Ya. Nah, nama-nama siswanya ada di bawah sini. Kita ketik 5 nama saja sebagai latihan nanti. Ya. Nah, ini nama pertama Arya Wirakusuma. Nah, Arya Wirakusuma alamatnya ada di Kalidoni. Ya, yang kedua Bagus Wirahadi, alamatnya di Kemuning. Yang ketiga Charles Hutagalung, alamatnya di Bukit Kecil. Yang keempat Dionysius Ardiansyah, alamat di Alang-Alang Lebar. Dan yang kelima Eros Mahendra, alamatnya di Kertapati. Nah, itu ya nama-nama siswa yang akan diundang untuk mengambil rapot semester 2. Nah, ini berupa file yang tidak digabungkan. Jadi nama-namanya, nama siswa dan alamatnya itu tidak kita ketik secara satu persatu, namun nanti muncul sendiri. Nah, itulah yang kita gunakan menu mail merge, ya, untuk mengeluarkan nama siswa dan alamatnya. Nama siswanya nanti ada di sini, alamatnya ada di yang di bawah sini, ya. Setelah kata di, alamatnya kita letakkan setelah kata di, nama siswanya kita letakkan setelah kata murid. Ya, nah, itu tidak kita ketikkan satu persatu, tapi muncul
secara otomatis. Itu menggunakan menu Mail Merge yang ada di tab Mailings. Dan nama-nama siswa ini beserta alamatnya masing-masing itu tidak menjadi satu atau tidak ada di dalam file surat underscore undangan. Dia ada di file tersendiri, dokumen tersendiri. Ya, nanti kita buat. Kita lanjut dulu. Kita masuk ke halaman ke-6. Ya, halaman ke-6, Bapak jelaskan dulu. Ini langkah ketiga. Langkah ketiga kita disuruh menyisipkan atau memasukkan atau insert gambar logo perguruan baptis dan logo Tutwuri Handayani. Nah, logo ini. Tentu kita sudah masukkan. Kenapa? Karena kita sewaktu membuat kop atau kepala surat, kita sekalian langsung masukkan logonya, logo perguruan baptis dan Tutwuri Handayani. Ya. Nah, caranya ada di halaman ke-6, di langkah ketiga. Ya. Kita disuruh klik tab insert, betul. Lalu klik icon picture, ini. Lalu kita cari gambarnya di tempat kita, di lokasi atau tempat penyimpanan kita menyimpan gambar logo perguruan baptis dan Tutwuri Handayani. Lalu setelah itu kita klik tab insert. Ya, kita klik dulu gambar logonya, yaitu perguruan baptis dan Tutwuri Handayani, baru kita klik tab insert. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke langkah keempat. Nah, langkah keempat inilah menerangkan atau menjelaskan cara kita membuat data yang ada di langkah kedua tadi. Ya, ada di langkah kedua ini tadi. Ya, kita disuruh membuat data berupa nama siswa yang akan diundang. Ya, nama siswanya dan alamatnya. Bapak bilang tadi, ini tidak menjadi satu dengan file Microsoft Word, ya, yaitu file surat undangan. Tidak, dia mempunyai file atau dokumen tersendiri. Nah, inilah kita akan membuat datanya di langkah, cara-caranya ada di langkah keempat. Ya, kita disuruh masuk ke menu atau tab Mailings di aplikasi Microsoft Word. Oke, kita sudah buka dulu, harus dibuka dulu ya, surat underscore undangan. Dokumen surat underscore undangan harus dibuka dulu. Setelah itu kita masuk ke tab Mailings. Nah, setelah itu kita kembali coba. Nah, di tab Mailings kita disuruh klik Start Mail Merge. Ikon Start Mail Merge. Nah, ikon Start Mail Merge itu ada di sini. Di kelompok menu Start Mail Merge juga. Jadi nama ikon dan nama kelompok menunya sama. Nama ikon Start Mail Merge, nama kelompok menunya Start Mail Merge juga. Diklik. Lalu pilih letters. Ya, kita pilih letters. Oke. Oke, kita pilih letters. Ya, pilih Start Mail Merge. Ya. Lalu langkah kelima di halaman ke-7. Setelah kita pilih klik ikon Start Mail Merge, kita disuruh memilih menu letter yang ada di dalam ikon Start Mail Merge tadi. Ya, kita klik Start Mail Merge. Di dalamnya banyak menu. Ada email messages, envelopes, labels, directory, dan yang lain-lain sebagainya. Kita disuruh klik menu Mail Merge seperti ada surat ini. Ya, seperti ada kertas yang ada surat. Ya, letters itu namanya surat. Ya, klik, sudah selesai klik. Kita akan lanjutkan. Nah, masih di langkah kelima, kita disuruh pilih menu Type New List. Ya, Type New List artinya ketik atau ya ketik. Type itu ketik, New List itu daftar baru. List itu daftar, new ya pasti baru. Jadi ketik daftar baru. Kita mau membuat daftar baru. Daftar apa? Daftar nama-nama siswa dan alamatnya untuk siswa masing-masing yang akan diundang ke pembagian raport atau pengambilan raport semester 2 ya. Nah, menu Type New List ini ada di ikon yang namanya Select Recipients. Menu Type New List ya, atau ketik data baru, daftar baru ya, ketik daftar baru. Type New List ini ada di dalam ikon Select Recipient ya, di baris pertama. Kita coba klik. Oke, ini menu ikon Select Recipient-nya. Ini ikonnya Select Recipient, kita klik.
lalu di ada menu seperti tadi di mail start mail merge juga ada menu. Ya, kita pilih type new list. Ini diklik. Nah, nanti muncul ini nak, muncul satu window atau kotak yang namanya new address list. New address list ya. Nah, ini kita lihat di buku. Nah, dia ada di langkah ke-6, muncul new address list. Ya. Nah, setelah muncul new address list, kita disuruh klik customize column. Ya. Customize column, kita klik ya. Klik customize column. Muncul lagi sebuah jendela namanya customize address list. Customize address list. Ya. Nah, ini ada title, first name, last name, sampai email address. Ini namanya field names atau nama-nama kolom. Ya. Nah, kita tidak mau pakai nama-nama kolom yang secara otomatis disediakan oleh Microsoft Word. Ini title, first name, last name, company name, sampai email address ini nama-nama kolom yang secara otomatis disediakan oleh Microsoft Word. Nah, kita tidak mau pakai, kita mau hapus semuanya ini. Jadi dari nama kolom atau field name title sampai email address kita mau hapus, kita mau buat sendiri nama kolom yang kita inginkan. Ya, kita tidak mau pakai ini, kita mau buat sendiri field names-nya, nama kolomnya. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Kita lihat di buku, halaman ke-8. Ya, ada di langkah ke-7. Nah, kita mau hapus field name-nya. Untuk menghapus field, klik nama field satu persatu, kemudian klik delete. Nah, ini di halaman 8, langkah ke-7. Untuk menghapus field, klik field atau nama field atau nama kolom. Field itu sama dengan kolom. Nama kolom satu persatu, kemudian klik tombol delete. Lalu, setelah klik tombol delete, diteruskan dengan klik tombol yes. Oke, kita mau hapus yang pertama dulu, kita klik title. Nah, title sudah disorot, sudah dipilih. Ciri-ciri field name atau kolom yang sudah dipilih, dia disorot dengan warna biru. Kita di sebelah kanan ada tombol delete, klik sekali delete, diteruskan dengan tombol yes. Nah, dia muncul window lagi, dia bertanya apakah yakin field title atau kolom title mau dihapus. Oke, karena kita mau hapus, kita klik tombol yes. Lakukan untuk field name atau nama kolom yang selanjutnya. Delete, yes, tinggal delete, tinggal yes. Klik delete, yes. Terus lakukan sampai seluruh nama field atau nama kolom yang disediakan secara otomatis oleh aplikasi Microsoft Word itu dihapus semuanya. Ya, dengan kata lain nanti kotak field names ini, atau kotak kolom nama ini menjadi kosong, putih. Ya, kita mau menambahkan sendiri field names-nya atau kolom nama kolomnya yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kita tidak pakai yang otomatis yang diberikan Microsoft Word. Oke, nah setelah itu kita disuruh masih di langkah ke-7, halaman ke-8, langkah ke-7, kita disuruh untuk menambahkan field yang kita butuhkan, kolom yang kita butuhkan, yaitu ada 2, kolom nama dan kolom alamat. Ya, nah ini kita disuruh menambahkan sendiri. Ya, bagaimana cara menambahkan kolom atau field? Di sebelah kanan dari dari kotak field names atau kotak kolom nama itu ada 3 tombol. Ya, add, delete, dan rename. Oke. Nah, kita akan menggunakan tombol add. Add itu artinya menambah. Ya, kita kembali ke aplikasi Microsoft Word. Kalian lihat sekarang kotak field names-nya atau nama kolomnya itu sudah bersih. Tidak ada lagi nama-nama kolom atau field name-nya. Oke, di sebelah kanan yang tombol yang bisa diklik hanya tombol add. Ya tentu karena tidak ada nama kolom lagi yang tersedia. Jadi delete dan rename menjadi warna abu-abu. Dengan kata lain, tombol delete dan rename tidak bisa diklik. Yang bisa diklik hanya tombol add. Bapak klik add, muncul satu kotak kecil lagi di sini. Nah, dia bertanya apakah mau menambahkan field atau nama kolom? Ya,
Kalau mau, silakan ketik namanya di kotak ini. Type a name for your field. Ketik nama untuk kolom Anda. Nama, kita mau masukkan nama. Nama itu kolom untuk menampung nama-nama siswa. Jadi kolom nama nanti untuk menampung nama-nama siswa yang akan diundang. Ya. Setelah ketik namanya, Bapak klik OK. Nah, dia muncul sekarang di sini. Ya, di kotak field names atau di kotak kolom nama. Nah, lihat, begitu ada satu field atau satu kolom, tombol delete dan rename-nya menjadi bisa di klik sekarang, tidak lagi menjadi abu-abu, bisa diklik ini artinya ya. Hati-hati, jangan sembarangan diklik kalau sudah bisa itu. Lalu kita mau menambahkan lagi satu field yang namanya alamat. Nah, tambah lagi add itu artinya menambah. Nah, seperti tadi ketik alamat ya, dia tanya apakah mau menambah kolom atau field. Kalau mau, silakan mengetikkan nama dari kolom atau field yang Anda inginkan. Lalu kalau sudah ketik alamat, klik OK. Nah, sudah 2 kita tambahkan. Ya. Oke, kalau sudah 2, sudah selesai untuk saat ini. Kita tambah dulu 2. Setelah itu nanti kita klik OK. Karena kita sudah selesai menambahkan kolom untuk menampung nama-nama siswa yang akan diletakkan di kolom nama dan untuk menampung alamat dari masing-masing siswa di kolom alamat. Oke, karena sudah cukup untuk saat ini, kita klik OK dulu. Nah, di sini berubah menjadi ya kolom nama, ingat yang tadi kita buat, dan kolom alamat. Kolom nama untuk menambahkan nama-nama siswa yang akan diundang, dan kolom alamat itu untuk menampung alamat dari masing-masing siswa yang akan diundang. Oke, kita mulai mengisikannya. Kita coba lihat di halaman ke-9. Oke, nah, langkah ke-8. Sekarang masuk ke langkah ke-8. Kita disuruh mengisi data. Data apa? Data anak-anak yang akan diundang. Nama anak-anaknya dan alamat masing-masing anak tersebut ke dalam kolom nama dan kolom alamat. Ya, dengan cara new address list ya. Untuk menambahkan nama baru, lihat ya. Jadi kita bisa pertama kali ini sudah disediakan kolomnya. Kita tinggal klik saja. Ya, nama misalnya Arya Wirakusuma. Ya. Nah, kalian lihat ini A-nya tertutup ya. Jadi kotaknya bisa kita geser, kolom nama ya, kolom nama bisa kita geser ke kanan sedikit. Caranya geser mouse ke arah sini, nanti mouse akan berubah menjadi tanda panah 2 arah, ke kiri dan ke kanan. Setelah mouse-nya berubah seperti ini, diklik mouse-nya, tahan, geser ke kanan sedikit. Secukupnya ya, tidak usah sampai begini, nggak usah ya, secukupnya saja. Nah, ini waktu kita tadi klik OK yang terakhir, itu langsung disiapkan satu tempat untuk mengetik secara otomatis. Jadi nama pertama kita bisa langsung ketik. Tapi kalau kita mau menambah lagi nama-nama yang lain, kita harus klik new entry seperti yang di buku. Nah, untuk menambah nama baru, klik new entry. Nah, new entry-nya ada di sini. Ya, kalau sudah selesai isi nama pertama dan alamat pertama, kita mau menambahkan alamat kedua dan nama kedua dan alamat kedua, kita klik new entry. Mau menambahkan nama ketiga, alamat ketiga, klik dulu new entry. Mau menambahkan nama keempat dan alamat keempat, klik juga new entry dulu. Lalu yang mau menambahkan nama kelima dan alamat kelima, terlebih dahulu harus klik new entry. Ya, jadi yang pertama saja yang bisa kita langsung ketik. Nah, setelah ketik, kalian bisa klik untuk klik alamatnya, boleh klik di kolom alamat di baris pertama. Ini namanya kolom nama, kolom alamat, ini baris pertama. Ini baris pertama. Nanti kalau kita belajar Microsoft Excel, Bapak jelaskan apa itu kolom dan apa itu baris. Ini kolom nama, ini kolom alamat. Ini baris pertama yang berisi namanya Arya Wirakusuma, alamatnya di Kalidoni, kalau tidak salah. Oh, betul.
Caledoni. Ya. Jadi kalau kalian sudah selesai ketik namanya, kalian klik saja baris pertama untuk kolom nama, kolom alamat, maaf, baris pertama untuk kolom alamat. Boleh diklik seperti ini. Boleh juga kalau kalian setelah selesai ketik nama pertama, kalian mau pindahkan kursornya ke sini supaya kalian bisa ketik alamatnya, tekan tombol tab di keyboard kalian. Sekali saja. Lalu ketik kali. Nah, setelah itu kita mau menambahkan nama anak kedua. Ya, anak siswa yang kedua. Siswa yang kedua namanya adalah Bagus Wirahadi. Nah, kamu sebelum menambahkan nama siswa kedua harus klik entry, new entry dulu, tombol new entry ini. Klik Bagus Wirahadi. Nama bisa diklik langsung di sini atau bisa di tab. Kalau Bapak suka menggunakan tombol tab biar cepat. Biar tangan atau jari kita tidak pindah antara keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse itu memakan waktu kadang-kadang. Namanya di mana? Kemuning. Oke. Kemuning. Lalu Bapak klik lagi new entry. Yang ketiga adalah Charles Hutagalung. Ya, setelah itu tekan tombol tab sekali di bukit kecil. Nah, yang keempat, sebelum buat nama yang keempat, Bapak klik dulu new entry. Siapa nama keempat? Dionysius Ardiansyah. Oke. Dionysius Ardiansyah. Tekan tombol tab sekali, alamatnya di alang lebar. Oke, lihat A-nya tertutup seperti tadi. Lebarkan kolom alamatnya ke arah kanan, digeser sedikit. Caranya geser mouse ke sini. Setelah mouse berubah menjadi tanda panah dua arah, ya seperti ini. Klik pada mouse, tahan, geser sedikit saja secukupnya. Lalu kita mau buat nama yang kelima. Eros Mahendra. Mau buat alamat yang kelima, klik dulu tombol new entry. Eros Mahendra. Setelah selesai ketik nama, tekan tombol tab. Kertapati. Alamatnya di Kertapati. Oke, sudah selesai. Kita memasukkan data. Ya. Oke. Misalnya, kita mau menghapus data. Ya, mau menghapus data, misalnya kita mau hapus yang ke-4 ini atau yang kelima, salah misalnya. Ya, misalnya salah contoh. Kalian sorot yang baris yang kalian akan hapus, ya. Kalau ada tanda panah menghadap ke kanan, ya di tempat yang ini paling sebelah kiri, itu artinya baris itu lagi dipilih. Nah, ini baris keempat lagi dipilih. Ini baris pertama yang lagi dipilih. Ini baris kelima yang dipilih. Misalnya Bapak mau hapus yang keempat ini, yang kelima, Eros Mahendra, salah misalnya. Bapak sorot dulu, pilih dulu baris yang akan dihapus, lalu tekan klik tombol delete entry. Lalu dia bertanya apakah mau dihapus entry ini, baris ini mau dihapus? Ya, misalnya. Oke, nah Bapak mau perbaiki lagi tadi siapa? Eros Mahendra. Tapi jadi kalau mau menghapus salah satu, misalnya salah nih, kalian mau hapus ya. Nah, misalnya di sini Bagus Wirahadi, Bapak kasih contoh lagi. Ini salah misalnya. Ya, kalian mau hapus, kalian pilih dulu baris yang akan dihapus, ya, baris kedua ini. Lalu kita mau misalnya hapus. Ya, setelah dipilih barisnya, delete entry. Klik tombol delete entry, yes. Pak, saya mau nambahkan lagi, namanya itu ada di baris kedua. Kalian jangan klik di sini. Kalian klik di baris pertama. Ya, kan mau tambah baris kedua. Berarti klik di baris pertama, new entry. Oh, enggak bisa ya. Ternyata enggak bisa. Harus di harus di dia tidak bisa lagi langsung masuk
ya, disisipkan, tidak bisa. Dia langsung baris yang paling baru. Dan ini tidak bisa di pindah-pindah ya, tidak bisa dipindah-pindah. Oke, tidak apa-apa. Kita akan tulis saja di sini ini sebagai contoh tadi Bagus Wirahadi ya. Jadi tidak bisa. Kita tidak bisa mengatur barisnya ya. Barisnya kalau misalnya baris kedua tadi sudah dihapus, Bapak mau buat new entry, tidak bisa langsung masuk ke sini. Baris kedua dia baris terakhir. Ya, dia langsung munculnya di baris terakhir ya. Oke, Bagus Wirahadi tadi dia ada di mana? Bagus Wirahadi tadi di mana ya? Kemuning. Kemuning. Oke, tidak apa-apa. Ya, ini hanya sebagai contoh. Nah, sudah selesai memasukkan data. Lihat di halaman ke-9, langkah ke-9. Ya, di halaman ke-9, langkah ke-9, jika sudah mengetikkan semua nama siswa, klik tombol OK. Oke. Nah, dia muncul. Ya. Kita mau tadi kan kita memasukkan data nama-nama siswa. Nah, itu mau disimpan. Ya. Nah, Bapak menyimpan data dari siswa-siswa tersebut di tempat yang sama seperti Bapak menyimpan surat underscore undangan. Ya, surat undangannya. Jadi ada di satu tempat. Jadi kalau mau mencarinya mudah. Ya, tidak mencari ke sana ke sini. Jadi Bapak jadikan satu di tempat yang sama. Ya, di folder yang sama. Bapak klik local disk E. Lalu di dalam local disk E Bapak simpan tadi surat underscore undangannya, file surat underscore undangannya Bapak simpan di bab 1. Ya, Bapak klik sini. Nah, di sini sudah ada data underscore surat underscore undangan. Ya, Bapak sudah buat sebelumnya tapi tidak apa-apa. Bapak akan pakai tetap nama data underscore surat underscore undangan. Ya, tetap sama, tidak apa-apa. Ya, Bapak akan tetap pakai sama. Oke. Bapak beri nama, lalu Bapak setelah beri nama, ingat ya, di tempat yang sama dengan atau di lokasi penyimpanan yang sama dengan surat underscore undangan supaya nanti tidak susah untuk mencarinya. Oke, setelah memberi nama file, Bapak save. Nah, karena tadi Bapak sudah ada nama yang sama, yaitu data underscore surat undangan, data underscore surat underscore undangan, maka dia muncul pertanyaan, mau di yang lama, yang file lama itu mau dihapus atau mau diganti enggak? Ya, Bapak ganti saja, enggak apa-apa. Ya, tapi kalau kalian belum pernah buat file data underscore surat underscore undangan yang berisi nama-nama siswa yang akan diundang, itu tidak akan muncul kotak seperti ini. Ya, karena kalian belum membuat. Tapi karena ini muncul karena Bapak sudah membuat data underscore surat underscore undangan. Ya, ini tidak menjadi masalah. Ini Bapak jelaskan saja. Oke, Bapak karena mau mengganti data atau file yang lama, Bapak klik tombol yes. Oke, sudah selesai menyiapkan datanya. Sudah selesai menyiapkan datanya. Sekarang kita mau melihat hasilnya. Ya, sebelum melihat hasilnya, kita mau memasukkan, ya, memasukkan nama-nama siswanya di tempat yang tepat. Maksudnya apa? Nanti nama siswanya di dalam surat undangan itu muncul di sini. Nama siswa harus muncul di sini. Setelah tulisan orang tua garis miring wali murid, ya, dia harus muncul di sini. Ya, makanya sewaktu membuat isi surat yang pada pertemuan kedua, setelah Bapak ketik kata murid, Bapak menyuruh menggunakan atau memberi spasi sekali. Supaya nanti nama muridnya muncul di baris ini, ya, baris yang ini, baris di bawah tulisan kepada yang terhormat, tidak menempel dengan kata murid. Ya, jadi ada spasi. Ya, ada spasi.
Jadi ada spasi sehingga mudah dibaca. Nah, ini di sini akan muncul nama muridnya nanti. Nah, lalu di tepat setelah kata di, ya, tepat setelah kata di itu akan muncul alamatnya. Alamat dari siswa yang akan diundang. Ya, ingat tadi kita membuat dua kolom atau dua field. Field yang pertama nama murid, berisi nama-nama siswa yang akan diundang dan nanti akan kita munculkan di sini. Ya, lihat kursornya yang kedap-kedip. Dan kolom kedua adalah alamat. Ya, alamat dari masing-masing siswa. Jadi nama siswanya muncul sini, nanti alamatnya di sini muncul. Ya, siswa yang pertama tentu berbeda alamatnya dengan siswa yang kedua. Demikian juga siswa kedua berbeda dengan siswa yang ketiga alamatnya, ya. Jadi nanti nama murid akan muncul di sini. Jadi kolom nama nanti muncul di sini. Kolom alamat nanti muncul di sini. Ya, kita meletakkan kolom nama itu di sini setelah kata murid. Kolom alamat kita letakkan di sini setelah kata di. Oke. Nah, untuk memasukkan kolom nama ya yang nanti akan memunculkan nama-nama siswa yang akan diundang, kita disuruh klik ikon insert merge field. Ya. Nah, ini ikon insert merge field. Insert merge field itu ada di kelompok menu right and insert fields. Ya, kita disuruh klik ikon insert merge field untuk memasukkan nama-nama kolom yang sudah kita buat tadi. Kolom nama di setelah kata murid, kolom alamat di setelah kata di. Nah, kita masukkan nama-nama muridnya, kolom namanya, ya, kolom yang sudah kita buat. Kita klik insert merge field, lalu di sini muncul dua kolom yang sudah kita buat tadi, yaitu kolom nama dan kolom alamat. Ya, kita mau masukkan nama dulu. Ya, kursor kita harus ada di sini ya. Ya, harus disiapkan dulu kursornya di sini. Ya, karena kita akan pertama kali memasukkan nama kolom nama yang berisi nama-nama siswa. Ya, klik kolom nama, dia muncul seperti ini. Ya. Nah, untuk nama alamatnya posisikan dulu. Ya, letakkan kursornya di sini. Setelah itu klik insert merge field, lalu klik kolom alamat yang berisi alamat masing-masing siswa yang akan diundang. Dia muncul. Pertanyaannya, Pak, kenapa tidak langsung muncul nama? Belum. Nanti kalau mau lihat namanya itu harus ada tombol lain yang harus kita klik. Namanya preview result. Ikon preview result. Ya, kita lihat. Nah, setelah itu kita akan masuk ke halaman ke-11. Nah, ya, kita lihat langkah ke-11 ya, di halaman ke-11, betul. Ya, langkah ke-11 di halaman ke-11. Nah, untuk melihat hasilnya, ini kita sudah tentukan ya. Di sini akan dimasukkan nama-nama siswa. Ya, diwakili dengan kolom yang bernama nama ya, kolom nama. Dan di sini akan dimasukkan alamat dari masing-masing siswa berdasarkan nama siswa yang muncul di sini. Ya. Oke. Nah, ini diwakili dengan kolom alamat. Ya, jadi nama siswanya muncul di sini misalnya Bagus Wira Hadikusuma, alamatnya sesuai dengan nama siswa yang muncul di sini. Ya. Oke. Nanti Bapak jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk melihat hasilnya, kita klik preview result. Tombol preview result ini seperti ini, ada kaca pembesar. Ya. Nah, kita lihat, kita klik preview result. Nah, ini ada di kelompok menu preview results juga. Bapak klik preview result. Nah, dia langsung berubah namanya. Arya Wira Hadikusuma, alamatnya di mana? Di Kalidoni. Jadi alamat di sini berubah sesuai dengan nama siswa yang muncul di
sini. Ya, alamat yang di sini itu akan berubah sesuai dengan nama yang muncul di sini, kecuali nama yang pertama dengan nama kedua, misalnya nama pertama dengan nama kedua alamatnya sama, maka dia tidak akan berubah. Sebenarnya berubah, tapi tidak kelihatan saja, cepat dia berubah. Tapi kalau alamatnya berbeda, kita akan kelihatan. Ya. Nah, lalu di kelompok menu preview result ini ada kotak. Ya, kotak ada tulisan 1. Ya, ini artinya nomor urut 1. Siswa dengan nomor urut 1. Namanya adalah Arya Wirakusuma. Ya, saya mau lihat nomor urut kedua, Pak. Kalian klik tombol segitiga yang menghadap ke kanan, warna biru ini. Dia menjadi 2. Charles Hutagalung. Ya, mungkin yang kalian itu Bagus Wirahadi. Ingat tadi Bapak sudah ubah ya. Ketika memberi contoh kepada kalian bagaimana cara menghapus sebuah entry ya, waktu kita buat memasukkan nama-nama siswa. Ya, tidak apa-apa. Mungkin berubah urutannya, tapi tidak apa-apa. Yang penting adalah alamat yang di sini ya itu akan berubah sesuai dengan nama siswanya yang ada di sini. Nah, lalu mau lihat yang ketiga, Pak? Boleh? Klik saja tombol yang di sini. Nah, Dionysius Ardiansyah. Alamatnya di alang-alang lebar. Jadi kita tidak ketik lagi nama Dionysius Ardiansyah lalu alang-alang lebar. Kalau kita mengetik ada kemungkinan salah nanti. Salah mengetiknya, ya. Nah, inilah fungsinya dari surat massal. Otomatis. Ya. Oke. Nah, saya mau lihat yang keempat coba, Pak. Oke, klik saja tanda panah yang warna biru menghadap ke kanan. Eros Mahendra Tirtapati. Saya mau melihat yang nomor 1, Pak. Saya lupa. Nomor 1 saya belum print misalnya. Misalnya nomor 1 saya belum print. Kita bisa klik tanda sini sampai ke sini. Terus sampai muncul jadi angka 1. Ya, klik tanda panah menghadap ke kiri sampai muncul angka 1. Atau kita bisa tadi yang di posisi keempat ya. Atau kita bisa langsung klik tanda panah menghadap ke kiri yang ada garis tegak lurusnya. Ini first record namanya. First record. First itu yang pertama. Record itu adalah data. Data yang pertama. Data yang pertama. Ketika kita klik ini, nanti ini akan berubah menjadi angka 1. Bapak klik ya. Dia berubah jadi 1. Ya. Dia berubah jadi 1. Saya mau melihat langsung yang data yang terakhir, Pak. Ingat ya, data kita hanya ada 5. Data yang terakhir, kalian bisa klik tanda panah menghadap ke kanan yang ada garis tegak lurusnya. Last record. Last itu yang terakhir, record itu data. Last record. Bapak klik, nanti sini akan menjadi 5. Ya, kalau data kalian 30 atau 40 atau 100, nanti dia akan berubah menjadi sesuai jumlah data kalian. Last record. Ya. Data yang terakhir. Bapak klik, dia akan berubah menjadi 5. Kenapa 5? Karena data yang kita masukkan tadi ada 5 nama siswa. Ya, bukan yang 10, tapi 5. Oke. Nah, ini last recordnya. Nah, ini tombol-tombol berguna. Nah, lalu bayangkan nak kalau misalnya kalian mau lihat, kalian ada di 5. Mau lihat misalnya data kalian ada 50 data. Kalian mau melihat di ke-49. Data yang ke-49. Kalian bisa klik ini 1, last record, lalu mundurkan 1. Bisa. Caranya seperti itu. Atau kalian bisa ininya diklik 2 kali di kotak ininya, di kotak angkanya, klik 2 kali. Nanti dia akan klik sekali saja cukup. Klik sekali saja cukup, nanti dia akan disorot angkanya. Nah, kalian ketik misalnya kalian mau cari 49. Ya. Misalnya nih, Bapak mau cari yang pertama, data yang pertama, paling awal. Ya, Bapak sudah sampai data kelima. Bapak mau cari yang awal. Bapak klik angka yang ada di dalam kotak, ketik angka pertama. Lalu tekan enter, maka dia berubah namanya.
Nah, demikian juga kalau kalian ada di data yang pertama, kalian mau misalnya data yang kelima, ketik saja angka 5, tekan enter. Ya, kenapa 5? Karena data kita adalah data yang 5 saja nama anaknya. Kalau ada 50 seperti Bapak jelaskan tadi, kalian klik kotaknya, lalu angkanya disorot, ketik nomor data yang kalian ingin tampilkan namanya di surat undangan ini. Ya. Nah, nanti minggu depan ya Bapak akan berikan bagaimana menambahkan tanggal di sini. Ya. Video tutorial ini akan memberitahu caranya bagaimana menampilkan nama dan alamat dari masing-masing murid. Nama siswa yang akan diundang dan alamat masing-masing siswa. Nah, minggu depan nanti Bapak berikan video tutorial tentang bagaimana menambahkan tanggal. Caranya sama, kita tinggal menambahkan kolom atau field ya pada data yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu di dokumen data underscore surat underscore ulangan. Oke, sampai di sini dulu untuk sebelumnya. Kalau kalian mau ngeprint misalnya, belum selesai, ada yang mau ini. Misalnya halaman ke-12 ya, langkah ke-12. Nah, kalian mau ngeprint ya, Ya, kalian mau ngeprint misalnya dari 1 deh, Bapak. Klik 1, area Wira Hadi Kusuma ya, Wira Kusuma. Nah, kalian mau ngeprint semua surat-surat undangan ini ya. Kalian klik ikon finish and merge di halaman yang ke-12 ya, langkah ke-12. Kalau mau mencetak tinggal klik finish and merge ini. Ya, diklik. Nah, kalian pilih saja, nanti muncul menu-menunya. Print document. Ya, print dokumen. Kalau all itu nanti kalian akan mencetak ya semua nama semua surat. Jadi ada 5 surat nanti. Kan anaknya siswa yang ingin diundang ada 5 contohnya. Ya, ini 5. Nanti kalau all berarti 5 surat. Ya. Kalau current record ya, current record ini kalian akan cetak pada saat nama yang tampil saja. Misalnya yang nama tampil, misalnya Bapak pada saat Bapak klik finish and merge lalu pilih print document, nama yang tampil itu adalah record atau nama urut siswa yang ketiga, yaitu Dionysius. Nanti kalau kalian klik current record, nanti yang di print hanya ini satu. Ya, kalau all itu 5-5-nya seluruhnya. Kalau current record itu yang tampil saja saat ini. Nah, karena yang tampil saat ini adalah Dionysius Ardiansyah ya, dan nomor urutnya adalah siswa yang ketiga, maka yang di print adalah hanya surat untuk Dionysius Ardiansyah. Lalu yang from ya, from to maksudnya from nomor berapa, dari nomor berapa sampai nomor berapa. Misalnya kalian cuma mau ke print 2, 3, dan 4 ya, siswa nomor urut 2, nomor urut 3, dan nomor urut 4. Kalian ketik di sini nomor urut 2 sampai nomor urut 4, lalu klik OK. Nah, nanti yang di print adalah nama siswa yang nomor urut 2, nomor urut 3, dan nomor urut 4. Yang nomor urut 1 dan nomor urut 5 tidak di print ya. Pak, bagaimana kalau saya mau print hanya satu ya, satu nama tertentu ya, misalnya nama tertentu dari murid ya, seperti tadi bisa misalnya kalian mau print hanya nomor 4 saja ya, nomor 4 ya, kalian bisa klik sini tadi ya, klik sini kotak ini, lalu nanti angkanya disorot. Kalian misalnya mau ketik data yang keempat, tekan saja tombol 4 lalu tekan enter. Nah, Eros Mahendra, lalu di print document, select. Nah, ini current record. Atau bisa kalian misalnya kalian mau pilih yang ketiga nih misalnya, enter. Nah,
pada posisi ini kalian klik tab file lalu print ya, tab file, klik menu print lalu baru di print. Lihat Dionysius Ardiansyah, benarkah yang ini? Kita lihat, nah benar ya, sama. Jadi mau ngeprint halaman tertentu itu kalian sebaiknya ubah dulu caranya. Klik kotak yang ada angka, misalnya 2, Bapak mau print. Nah, sudah mantap ya, sudah betul. Charles Hutagalung misalnya, ini contohnya. Kalian bisa klik di sini finish and merge, print document, pilih yang kan record, klik OK, atau kalian bisa klik tab file, pilih print, lalu klik tombol print ya. Lihat Charles Hutagalung, sama. Oke, sampai sini dulu. Nanti minggu depan Bapak akan buatkan video tutorial cara memasukkan tanggal setelah kata Palembang koma ya. Setelah kata Palembang koma kita mau masukkan tanggal ya. Mungkin nanti undangannya tanggalnya berbeda-beda misalnya ya, berbeda-beda ya, enggak apa-apa, itu kita latihan di sini. Oke, nah kalau sudah selesai melihat hasilnya, preview resultnya bisa kita nonaktifkan, tidak dinonaktifkan. Klik saja sekali lagi preview result, maka di sini berubah menjadi nama kolom lagi, sini berubah menjadi nama alamat. Oke, itu saja untuk video tutorialnya. Silakan ditonton dan dipelajari, dan silakan dibuat ya. Jika ada kesulitan silakan WA Bapak, baik Japri maupun melalui WA grup ya. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.